Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Zarandra Bani, NIM 45124200021 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Pada kali ini saya izin mempresentasikan mengenai implementasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia. Untuk yang pertama adalah pengelolaan hutan berkelanjutan sendiri merupakan suatu pengelolaan hutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk menjaga fungsi perundangan terhadap hutan, maka diperlukan Sustainable Forest Management atau SVM, di mana SVM menggunakan tujuan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang mencakup keseluruhan secara luas. Selanjutnya ada terminologi pengelolaan hutan, di mana SVM sendiri merupakan pengelolaan hutan primer atau sekunder untuk produksi kayu ataupun produk lain yang berkelanjutan, atau keduanya, di mana tutupan hutan dipertahankan tanpa batas. Dalam pengelolaan hutan berkelanjutan akan menghasilkan serangkaian produk atau jasa yang mungkin termasuk atau tidak termasuk jenis kayu. Oleh karena itu, di dalam SVM ini sangat berkaitan dengan pemanfaatan hutan yang beragam. Selanjutnya, ada dua aspek keberlanjutan tentang kehutanan. Yang pertama yaitu pengelolaan kayu berkelanjutan atau SVM, di mana fokusnya adalah pada hasil kayu yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yang kedua yaitu pengelolaan hutan lestari SVM, di mana fokusnya adalah pada banyak produk dan jasa hutan yang lestari dalam jangka waktu yang lama. Dalam pengelolaan kayu yang berkelanjutan, kayu akan diekstraksi dengan memperhatikan pasokan kayu yang berkelanjutan di masa depan dan juga melalui investasi dalam regenerasi. SVM sendiri juga cenderung terkait dengan minimalisasi kerusakan pada tegakan sisa. Selanjutnya ada pengelolaan hutan lestari, di mana merupakan sebuah konsep pengelolaan hutan lestari atau SVM yang mengharuskan pengelola sumber daya hutan untuk memantau dan juga mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan dampak lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Pengelolaan hutan lestari adalah pengelolaan hutan menurut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pengelolaan hutan lestari harus menggunakan tujuan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang sangat luas. Selanjutnya ada pun prinsip-prinsip hutan yang diadopsi pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan juga Pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, menangkap pemahaman bahwa internasional umum tentang pengelolaan hutan lestari pada waktu itu, di mana ada kriteria dan juga indikator yang merupakan alat yang digunakan untuk membuat konsep, mengevaluasi, dan juga melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari. Selanjutnya ada pengelolaan hutan lestari di Indonesia menurut hukum kehutanan atau kerangka kebijakan dan kelembagaan. Menyadari pentingnya pengaturan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan sebagai payung hukum dan juga pedoman pengelolaan sumber daya hutan dan untuk mengamankan perlindungan hutan, maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya ada pun peraturan lainnya. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Undang-Undang dan juga Perencanaan Pengelolaan Hutan dan juga Pemanfaatan Hutan. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang dana reboisasi. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan, dan yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Selanjutnya ada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pada pasal 47, di mana berisikan sebuah pelindungan hutan dan kawasan hutan merupakan sebuah upaya untuk yang pertama mencegah dan juga membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan juga hasil hutan yang disebabkan oleh beberapa faktor manusia. Lalu yang kedua ada mencegah kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, kebakaran, ataupun bahaya alam lainnya.
Lalu yang ketiga ada memelihara dan juga menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan juga perseorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, penanaman modal, dan juga perangkat yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Di sini ada permasalahan di hutan Indonesia yaitu illegal logging atau sampai saat ini masih banyak perambahan hutan, kebakaran hutan, baik juga itu illegal logging atau illegal land yang hampir terjadi di semua lokasi negara. Salah satunya di Indonesia, di mana perambahan hutan sendiri dilakukan oleh sekelompok masyarakat baik pendatang maupun masyarakat tetap untuk membuat perkebunan kelapa sawit misalnya. Lalu dan juga kebakaran hutan dan lahan yang hampir terjadi pada setiap tahun, terutama saat musim kemarau, yang merupakan menjadi sebuah isu sentral dan juga krusial yang perlu ditanggapi oleh pemerintah. Ada pula penyelenggaraan kehutanan secara lestari dan juga keberlanjutan, di mana keterpaduan penyelenggaraan kehutanan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan juga masyarakat setempat yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan juga lestari, dengan beberapa upaya diantaranya yaitu yang pertama ada dengan menjamin keberadaan hutan secara luas persebarannya yang cukup besar dan juga proporsional. Lalu yang kedua yaitu dengan mengoptimalisasi keanekaragaman fungsi yang meliputi fungsi hutan, hutan lindung, dan juga fungsi produksi hutan untuk mencapai keseimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan juga ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada juga meningkatkan daya dukung DAS atau daliran air sungai, dan yang keempat yaitu dengan meningkatkan kapasitas pembangunan dan juga pemberdayaan melalui partisipatif, berkeadilan, dan juga berwawasan lingkungan, sehingga terciptanya sebuah ketahanan sosial dan juga ekonomi, serta ketahanan terhadap perubahan eksternal. Lalu yang kelima dengan memastikan distribusi manfaat yang adil dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat. Lalu ada juga pasal 4 UU Kehutanan tahun 1999 tentang hak asas hutan negara, di mana peruntukan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan juga mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan juga hasil hutan. Lalu yang kedua yaitu dengan menetapkan status kawasan tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan. Dan yang ketiga yaitu mengatur serta menjalin hubungan hukum antara masyarakat dengan hutan dan juga mengatur perbuatan-perbuatan hukum di bidang kehutanan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.